lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around. Baik, perkenalkan nama saya Aprianto Sali, NIM 19090760717. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai salah satu jurnal kecerdasan buatan yang berjudul Enhanced Face Recognition Using LBPH, Multi-KNN, and Backpropagation Neural Network. Baik, kita mulai. Untuk ringkasan permasalahannya, pertama, manusia memiliki kompleksitas wajah dan perubahan-perubahan yang beragam akibat beberapa efek seperti ekspresi wajah, intensitas wajah, dan lainnya. Hal ini membuatnya lebih menantang dalam perancangan dan penerapan sistem komputasi yang kuat dalam pengenalan wajah manusia. Untuk dimensi gambar yang besar juga mempengaruhi lamanya waktu proses pengenalan wajah, dikarenakan sistem pengenalan wajah memerlukan waktu yang besar dalam proses komputasinya. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan pendekatan yang lebih disempurnakan untuk meningkatkan pengenalan wajah manusia menggunakan Backpropagation Neural Network. Untuk dalam penelitian ini juga digunakan dataset yang untuk melatih BPNN tersebut. Dataset ini menggunakan korelasi antara gambar training tanpa menggunakan teknik umum dari kepadatan gambar. Nah, hal ini membantu BPNN untuk menyatu lebih cepat dan mendapat akurasi yang lebih baik. Selain itu, karena pengurangan dimensi gambar diperlukan untuk meningkatkan waktu proses, sehingga digunakan juga deskriptor Local Binary Pattern Histogram atau LBPH. Ada pun beberapa teknik metode yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu pertama Local Binary Histogram, kemudian metode klasifikasi yang dimana digunakan K-nearest networks, kemudian yang ketiga adalah Backpropagation Neural Network. Untuk yang pertama Local Binary Pattern Histogram, pada penelitian ini gambar wajah direpresentasi dan pengurangan dimensi citra dengan melakukan metode LBPH, yakni mengekstrak tekstur fitur gambar dengan membagi gambar ke wilayah lokal dan mengekstraksi pola binar untuk setiap wilayah lokal. Pada penelitian ini digunakan LBP yang dimodifikasi yang disebut pola seragam atau uniform pattern. Polanya adalah jumlah transisi bitwise dari 1 dibanding 0 atau sebaliknya. LBP sendiri disebut seragam jika ukuran keseragaman paling banyak 2. Untuk reduksi dimensi digunakan histogram untuk mengurangi fitur gambar dari desimal 256 dimensi ke histogram 59 dimensi yang berisi informasi tentang pola lokal. Untuk nilai LBPH secara keseluruhan dapat direpresentasikan dalam persamaan segi berikut, di mana P adalah point sample dan R adalah radius. Selanjutnya adalah metode klasifikasi. K-nearest network sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan dalam metode klasifikasi dalam computer vision. Nah, untuk setiap metode jarak atau distance memberikan perbedaan tingkat akurasi berdasarkan domain masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian dilakukan penggabungan beberapa di antaranya untuk meningkatkan akurasi pengenalan wajah. Terdapat beberapa metode jarak distance. Yang pertama, metode Mahalanobis distance, yaitu memberikan hasil akurasi yang lebih tinggi daripada minimum distance, tergantung pada metrik koferensi antara dua vektor A dan B di persamaan berikut, di mana S pangkat minus 1 adalah koferensi inverse matriksnya. Metode yang kedua adalah metode correlation distance, yang merupakan ukuran ketergantungan sama dengan 0 dan sensitivitas terhadap linear hubungan antara dua vektor dengan persamaan sebagai berikut, di mana COF sendiri adalah koferensi dan sigma B adalah definisi standar dari A dan B. Selanjutnya adalah metode Euclidean distance yang dianggap sebagai dasar dari banyak metode kesamaan dan ketidaksamaan. Persamaan berikut digunakan untuk menghitung Euclidean distance antara korespondensi elemen dari dua ruang vektor. Selanjutnya adalah metode Canberra distance, yaitu adalah ukuran numerik dari distance jarak antara dua titik dalam sebuah ruang vektor dengan persamaan berikut. Kemudian untuk metode Manhattan distance adalah metode lain untuk mengukur jarak distance antara dua vektor dan diperkenalkan sebagai persamaan berikut. Selanjutnya adalah Backpropagation Neural Network atau BPNN. Klasifikasi BPNN banyak digunakan untuk melatih jaringan syaraf karena BPNN sendiri sederhana dan efisien dalam komputasi penurunan gradien dan mudah diterapkan. BPNN dibagi menjadi 3 jenis lapisan, yakni lapisan masukan,
kemudian satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran terprediksi. Berikut adalah algoritma umum dari BPNN. Yang pertama adalah inisialisasi bobot dan ambang secara acak. Selanjutnya adalah menghitung output dari semua lapisan menggunakan persamaan berikut setelah mengumpan dataset pelatihan IP yang disiapkan dataset OP ke NN atau jaringan syaraf. Nah, kemudian pada tiap lapisan hitung error akar kuadrat sebagai berikut. Kemudian kembali ke langkah kedua jika error rata-rata kuadrat lebih besar dari ambang atau threshold-nya. Jika tidak, hentikan dan cetak nilai beratnya. Selanjutnya, banyak fungsi aktivasi neuron yang digunakan di NN atau jaringan syaraf dan fungsi shock model dalam sistem seperti bersama berikut. Nah, untuk membuat jaringan syaraf lebih cepat dan mencapai kesalahan error atau error dengan 0, koefisien ditambahkan ke curaman fungsi sigmoidal sebagai berikut. Kemudian berikutnya adalah algoritma dari face recognition yang menggunakan LBPH, multi-KN, dan back propagation neural network. Di mana ini berikut adalah dataset, kemudian ada training set, kemudian step 1 adalah pre-processing, step kedua adalah feature extraction and dimension reduction using LBPH, kemudian step ketiga adalah obtain the training data, dan step keempat adalah train the BPN. Untuk lebih jelasnya, berikut. Untuk step pertama, diterapkan beberapa metode pre-processing pada gambar pelatihan mentah, termasuk mengubah ukuran dan memotong menggunakan pendeteksi Ars Cascade untuk menghilangkan efek latar belakang wajahnya. Selanjutnya, iluminasi dan noise dikurangi dengan mengonversi gambar menjadi skala abu-abu dan menggunakan pemerataan histogram untuk membangun sistem pengenalan wajah yang kuat. Untuk step yang kedua adalah pengekstrakan fitur lokal yang paling penting dari tiap-tiap gambar menggunakan deskriptor LBP dan menggabungkannya menjadi deskripsi global menggunakan metode histogram. Gambar tersebut dibagi menjadi 25 sel dengan grid 5x5. Selanjutnya, penerapan metode histogram untuk menggabungkan deskripsi sel baru dan mendapatkan representasi baru untuk tiap gambar pelatihan. Berikutnya adalah step yang ketiga, di mana langkah ini ditambahkan sebagai langkah ekstra untuk mendapatkan T-dataset yang kuat yang digunakan sebagai input BPNN, di mana alih-alih menggunakan deskriptor LBPH dari setiap gambar pelatihan. Nah, T-dataset dikumpulkan berdasarkan korelasi antara representasi baru dari semua gambar pelatihan. Berikut persamaan RSSI yang dimodifikasi dengan menambahkan faktor kekuatan untuk meningkatkan hasil akurasi dalam skenario terakhir. Dapat dilihat persamaan berikut, di mana DISI adalah salah satu metode distance. Nah, dengan faktor kekuatan sebagai berikut, mana Mahalanobis dan Manhattan adalah 0,3, Canberra 0,2, correlation dan Euclidean adalah 0,1. Masih pada step 3, kemudian metode KNN digunakan untuk menemukan output yang diharapkan untuk tiap gambar pelatihan. Kemudian dipilihnya K sama dengan 1, di mana digunakan untuk menghindari voting mayoritas yang menyebabkan vote yang salah karena data memiliki gambar identik atau hampir identik. Kemudian kecocokan dianggap terjadi jika tetangga terdekatnya cocok dengan gambar sumber. Berikutnya adalah step terakhir atau step 4, di mana struktur BPNN berisi inputan lapisan, kemudian diikuti oleh 2 lapisan tersembunyi yang terhubung sepenuhnya, dan diikuti oleh lapisan klasifikasi softmax. Nah, pada langkah ini terdiri dari pengaturan beberapa parameter seperti mengatur nilai lapisan, nilai neuron, nilai iterasi, kemudian nilai ambang, kemudian mengatur input matrix dan output perkiraan dari step sebelumnya. Lalu menginisialisasi bobot dan biak secara acak dan memulai training atau pelatihannya. Nah, akhirnya dilakukan pengujian keakuratan sistem dengan menerapkan step 1-3 untuk setiap gambar pengujian. Kemudian memberi umpan data gambar pengujian ke BPNN terlatih dan mendapatkan output yang terprediksi. Kemudian dilakukan 2 percobaan pada jurnal tersebut. Yang pertama adalah percobaan dataset ORL dan dataset YL. Untuk dataset ORL sendiri diketahui merepresentasikan gambar dari 40 orang yang berbeda dengan 10 gambar yang berbeda untuk setiap orang. Dari 400 gambar dibagi menjadi 200 gambar untuk pelatihan dan 200 gambar untuk pengujian. Sedangkan untuk dataset YL memiliki total 165 gambar wajah yang mewakili 15 orang yang berbeda dengan 11 gambar untuk masing-masing orang. Kemudian 75 gambar digunakan untuk melatih NN atau neural network dan gambar yang tersisa untuk pengujian sistemnya.
Nah, gambar-gambar tersebut berada dalam domain skala abu-abu dengan ekspresi, wajah, jenis kelamin, dan konfigurasi cahaya yang berbeda-beda. Kemudian ditampilkan juga serta gambar dengan dan tanpa kacamata. Nah, dalam percobaan ini BPNN memiliki 4 lapisan. Lapisan input di mana 200 dalam percobaan ORL dan 75 dalam YEL. Kemudian 2 lapisan tersembunyi yang terhubung yang terdapat 100 node dalam percobaan ORL dan 40 dalam YEL. Kemudian lapisan keluaran di mana terdapat 40 kelas dalam percobaan ORL dan 15 kelas dalam YEL dan diikuti oleh pengklasifikasian softmax. Kemudian tingkat pelatihan yang digunakan adalah 0,1 dengan jaringan yang dilatih sebanyak 8.000 terasi dan diketahui membutuhkan waktu selama 25 jam untuk melatih BPNN tersebut. Nah, pada percobaan ini dicapai tingkat pengenalan yang lebih tinggi dengan menggunakan deskriptor LBPH, multi KNN, dan BPNN. Nah, untuk tabel di bawah ini menunjukkan hasil untuk setiap jarak distance secara terpisah. Kemudian tunjukkan juga hasil menggabungkan metode jarak distance. Sehingga pada percobaan ini akurasi dapat dicapai sebesar 97,7% pada YEL dan 98% pada ORL. Selanjutnya percobaan kedua dilakukan pada dataset LFW. Nah, untuk dataset LFW sendiri berisi 13.000 lebih gambar wajah manusia yang diambil dari web menggunakan mendeteksi wajah Viola Jones. Nah, dataset ini mewakili 5.749 individu dan 1.680 diantaranya memiliki 2 gambar atau lebih, dengan individu sisanya hanya memiliki 1 gambar. Kemudian LFV ini menangkap gambar dengan batasan kondisi, yaitu ekspresi, sumber pecahan, dan pos. Kemudian LFV ini dibagi menjadi 2 tampilan. Yang pertama adalah digunakan untuk pelatihan dan implementasi metode, serta berisi 2.200 pasangan gambar untuk pelatihan dan 1.000 pasang gambar lainnya untuk pengujian. Sedangkan untuk tampilan kedua mencakup 6.000 pasangan gambar yang dibagi menjadi 10 set untuk validasi silang yang digunakan untuk evaluasi kinerja. Kemudian terdapat juga keuntungan menggunakan deskriptor LBPH dan multi KNN pada LFW adalah sebagai berikut, di mana yang pertama representasi yang kuat berdasarkan korelasi antara gambar pelatihan digunakan. Yang kedua, tidak perlu data dalam jumlah besar karena memiliki data pembedaan kuat. Dan keuntungan ketiga adalah waktu pelatihan lebih cepat sejak menggunakan deskripsi data kecil untuk setiap gambar. Nah, untuk pengujian proses dalam percobaan LFW ini sedikit berbeda, di mana ditemukan gambar yang cocok untuk kedua gambar secara terpisah, dan jika keduanya memprediksi orang yang sama, maka verifikasi terjadi. Untuk akurasi sendiri yang dapat adalah sebesar 95,71%, di mana sebanding dengan metode-metode mutakhir lainnya. Nah, untuk tabel berikut menunjukkan perbandingan hasil metode usulan dengan metode-metode lainnya. Dapat dilihat hasilnya. Kemudian berikut adalah keunggulan atau keterbatasan dari metode yang digunakan pada jurnal. Ini di mana pertama deskriptor BPH dan multi KNN telah membantu menyediakan dataset pelatihan dengan pola perbedaan berdasarkan korelasi antara gambar pelatihan asli. Kemudian dataset baru yang diperoleh membantu BPNN sendiri untuk melakukan konvergensi lebih cepat dengan akurasi yang lebih tinggi. Hal ini dicapai dengan menggabungkan beberapa metode atau distance seperti Euclidean, correlation, Manhattan, Malobis, dan Canberra. Dan pada percobaan ini dihasilkan akurasi yang sangat tinggi dan pengurangan waktu proses komputasi yang baik. Selain itu, diketahui percobaan ini mengungguli framework mutakhir terkini pada waktu jurnal ini diterbitkan. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, kata, dan lain-lain, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.